Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe nyuwun dijelasaken perbedaan antaripun hidayah kalian istidrak inggih menika penglulu. Sebelum dijelaskan tadi ada sedikit ayat yang disampaikan oleh Gus kira-kira seperti ini. Yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena hartanya. Oh? Maaf, walik nih. Okay. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Demikian Gus. Kalau saya teruskan nanti waktunya habis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, dari Istana Firdaus naik ke atas sampai di surga, dari kiri ke kanan jalan-jalan tersebut kebanyakan ditanami pohon cemara. Ada pohon cemara 7, pohon surga dan lain sebagainya. Pohon surga itu merupakan pohon cemara yang paling indah di seluruh alam surga, dan pohon tersebut bisa dilihat dari segala penjuru alam surga maupun dunia. Saya tanyakan ialah bagaimana menurut hakikatnya pohon-pohon cemara yang ada di surga itu. Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ketika saat Anda si salik yang mengadakan perjalanan fitrah suci menuju dan bertemu Allah, di alam muhadharah kau akan bertemu keindahan miturut sifat basariyah, karena di situ ada sifat jamal dan sifat kamalnya Allah. Di mana? Kadang-kadang ya kita ditemukan pohon cemara yang berbentuk seorang laki-laki gagah, seorang perempuan cantik. Akhirnya nafsu ngomong, indah, indah sekali. Kadang-kadang ditemukan pokok iki urusan basti tok, urusan perkara-perkara yang mengindahkan hati. Tinggal pertanyaannya, hati terbuai atau tidak. Bukan perkarane tekane keindahan itu mang salah, ndak. Lah sing nekakno iku sapa? Terus sing ngongkon nafsu nggodha sapa?
Kita harus kembali ke situ. Kalau kita kembali ke situ pasti akan selamat. Kadang-kadang kita dihadapkan Allah buah pohon cemara berbentuk bisnis kita, omset kita semakin lama semakin baik. Ora eneng rugi nih, ora tahu rugi cara wong dodol iku. Rame terus. Omsete ganti hari bertambah omset, mulai dari omset atusan sampai jutaan bahkan miliaran. Itu pohon cemara di makom muhadoroh, di alam muhadoroh ini. Pohon cemara juga terdapat di alam mukasyafah. Wah indah Pak. Sinten sih sing gak kepin kepanggih Kanjeng Nabi? Lah ngeten nggih. Sinten sih sing gak kepingin kepanggih Nabi Khodir, Nabi Ilyas, para malaikat, dipanggihke, diketemukan surga dan lain sebagainya. Siapa? Itulah hakikati pohon cemara. Lewat lagunya anak-anak tadi harus hanya dilihat saja. Wis, maksudnya dilihat saja itu yo ndelokmu iku aja ambek mandek. Ndelokmu ambek melaku. Nek kuwi atik ndeloke mandek mesti kepingin kuwi. Nek wis kepingin ya jelas kau akan tertarik dan menikmatinya. Hati bukan jasad loh Pak. Hati. Itulah Bapak yang dimaksud hakikati pohon cemara. Barang siapa yang lolos dari jebakan-jebakan ini, si salik kowe akan lolos dari jebakan ini, maka kau akan berhak menyandang muttaqin. Berhak menyandang Anda ini sudah sampai pada Allah. Sebab Allah itu gak gelem kok pedui yen Allah itu yen atimu iku ono sakliyane Gusti Allah. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baritang Gus. Menungso kan wonten 3 golongan. Setunggal golongan am, sing kali golongan khos, yang ketiga golongan khawasul khawas. Yang kami tanyakan adalah golongan khos yang masih belum mencapai ke majedubun. Apakah di situ sudah bebas dari hukum syariat Gus? Bun, ngoten mawon Gus. Assalamualaikum. Pitakon memang apakah golongan host yang masih biaklin, apakah bebas dari hukum syariat Gus? Ngoten nggih. Nggih. Syariat iku apa sih? Tumpaan, sepeda, mobil sing kok bawa ke sini. Thariqah ya apa dalane? Hakikat apa? Tujuanmu ke sini ngaji. Makrifati apa? Sudah ada di tempat. Pertanyaan saya, tatkala kau sudah duduk di sini, mana kendaraanmu? Kok parkir apa ora? Kok parkir? Nek sik kok gembol, yo gembol rene sih. Iki logika lho Pak ya. Iki tak contohno koyok ngene iki ben gampang memahami sak temene maksud iku sing apa, ngeten. Makom manusia itu ada 3, am, khos, khawasul khawas. Am itu apa? Am itu umum. Umum itu yang bagaimana? Mereka yang hanya loh ya, berhukum berhenti di syariat thariqah. Wis. Nggawa sepeda terus mlaku ning dalan. Loh.
Ano hakikate tah wong thariqah iku. Si ojo mangkel dhisik. Aku ngeritik. Iki karena memang terjadi pada diriku. Supaya tidak berhenti di situ. Secara lesan ada hakikatnya. Tujuan apa? Tujuan saya ketika solo iku nang Allah. Tapi kok gak ketemu Allah? Ya iki sing tak maksud gur nggawa syariat dan thariqah. Wis, saiki ngene. Iku kok sebut gagal apa ndak? Jawab apa? Misale ya, aku iki pengen nak nggone Probolinggo, terminal Probolinggo. Tujuan iku wis nang Probolinggo. Hakikate iku tujuan iku. Saya punya kendaraan sepeda. Thariqahe dalan darat. Kalau arah dari Mojokerto yang namanya Probolinggo itu arah timur. Berhubung saya tidak tahu jalannya menuju Probolinggo, kok ya saya belok ngilen ke barat, akhirnya tutuk Sulu. Gagal no mboten? Gagal. Konco-koncoku sing tak sayangi yang ada di thariqah, sekali lagi, kau adalah saudaraku juga. Selama puluhan tahun, apakah betul Anda sudah mempunyai hakikat? Kalau betul, Anda harus sudah ada di Probolinggo, bukan malah ada di Solo. Artinya gini, selama ini kebanyakan alias mayoritas kita kalau sudah solo di dunia thariqah itu nggak ada kelanjutan. Itu tidak tahunan loh Pak, bahkan ada yang puluhan tahun. Kita ditemukan para makhluk di dalam alam mukasyafah, kepanggih Kanjeng Nabi, kepanggih para aulia, para nabi secara jasad atau secara makhluk, secara roh. Kita ditemukan cahaya-cahaya yang di dalam cahaya itu ternyata hilang cahayanya, akhirnya surga. Akhirnya di dalam cahaya ternyata tampil malaikat. Mohon maaf sebetulnya sebetulnya ini keliru dalan. Wis, saya mengatakan seperti ini, berani mengatakan seperti ini karena saya juga jadi korban. Bisa. Bukan perkarane Anda dilarang untuk masuk di dalam perkumpulan thariqah, tidak. Lanjutkan, cuman melangkahlah toton hakikat yang sebenarnya itu bagaimana. Sehingga ketika saat Anda solo, iku bener-bener perjalananmu ke Probolinggo, tidak ke Solo. Ngaten maksud kula. Maka dengan ini, waduh, surat pernyataan. Maka dengan ini wajib Anda tahu tentang sirul asror. Wis titik kunci ini wonten mriku. Pertanyaannya, ketika saya ada di dunia thariqah dan melakukan suluk yang niat saya, tujuan saya wusul datang Allah, kemudian saya tidak ada tanda-tanda makrifat Allah, bahkan makrifat terhadap selainnya, apakah, pertanyaan saya, hakikate iku mang ono? Boten. Sebab jikalau hakikatnya ada,
tujuannya ada, yaitu ke Probolinggo, maka harus makrifat di Probolinggo. Jelas nggih kula nggih tamsil contoh kaya ngeten iki. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Makom am adalah makom di mana kita masih, hati kita masih bulet kaya entute hansip ya. Hansip kan PDL celono terus diweni PDL, sepatu PDL kan gak ono udara. Ya, ngentut ing kambau wulang teng mriki. Kalau kadang-kadang jadi hansip Pak Iwan bodoh. Manakala kita masih didudukkan di muhadharah lan muka safah, iki makom am. Wis makom khos iku makom ya apa? Makom khawasul khawas, makom sing kepriben. Ini perlu tak jelaskan. Ketika si salik sudah membawa sirul asror, terkadang Allah meletakkan Anda di khos, terkadang di khawasul khawas. Yang khos itu cirinya bagaimana? Khos itu Pak, tidak ada keseimbangan antara kemakrifatan dia terhadap Allah ketika menjalankan hakikat itu dengan syariat. Nggak ada keseimbangan. Yang membuat ini seperti ini siapa? Ya Allah. Berarti salah atau tidak? Nah, Anda yang jawab sendiri sudah bisa jawab. Wis. Iki khos. Khos adalah seseorang yang sudah tidak terikat dengan hukum dohir. Wis. Artinya segala hal apapun miturut kehendaknya sendiri dalam aktivitas dohir, tetapi dia selalu hatinya duduk di makrifat Allah. Umpama wong iku ngene ditakoni, Cak, dalem jenengan dugi pundi? Jawabane ora teko pasar, ora teko sawah, ora teko kutha, tidak. Jawabane sapiku mana 7. Mas dari mana Mas? Dijawab sapiku beranak 7. Sambung no mboten? Mboten sambung. Sing takon malah bingung. Iki ya apa? Gak cocok ambek teori. Di dalam teorinya yang tanya gini, kalau kau jadi pedagang, jadilah pedagang yang senang manakala daganganmu laris. Lah ngono dah. Jikalau daganganmu itu tidak laris, maka susahlah. Cari alternatif bagaimana supaya laris. Akhirnya melayu nang dukun. Gus, ya apa dagang ben rame apa? Wis macem-macem. Sing lebih parah maneh punya hasud. Sadurunge wong iku buka kios, kula niki laris, sakwise mampet. Akhirnya hasud metu. Bayoh wis. Sing diparani ku mang Guse yo gendeng pisan. Iya. Kamu nek nutup. Padahal iki ulah pokal gawe. Wis hasud berkembang, wis iki yang dikhawatirkan Rasulullah. Yang disebut fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah di khos itu sudah tidak
wajib lagi dengan hukum syariat? Pertanyaannya kan ngono. Kau akan bisa menjawab sendiri. Tadi saya katakan khos itu makom di mana dia tidak ada tolelir, tidak ada keseimbangan dengan hukum syariatnya orang syariat. Wes, iku jawabane. Iki sing khos, beda nek khawasul khawas. Khawasul khawas itu kebalikannya malahan. Kebalikannya, ada keseimbangan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadikanlah laku dohirmu itu menjadi hakikat dalam rangka menuju makrifat. Hablum minan nas kau ya bisa diterima, apalagi hablum minallah. Ing mungguh ahli hijab kau ya diterima, apalagi ahli suhud bisa diterima. Cuman gini Pak, baik khos maupun khawasul khawas, kalau hati detik-detik iki diesa, hukum apapun sudah tidak bisa menyentuh. Paham? Seperti halnya sampai sudah duduk di sini, kau kemanakan syariatmu tadi berbentuk sepeda, kau kemanakan thariqahmu berbentuk jalan, kau kemanakan hakikatmu sudah menjadi makrifat. Kalau di sini sudah terjadi hukum aku, jadi sudah fanaklah syariatmu, fanaklah thariqatmu, fanaklah hakikatmu, fanaklah makrifatmu, akhirnya jadilah aku ini. Jelas? Ini yang dimaksud Rasulullah. Seperti ini, sampailah kamu sampai di situ. Makanya sebelum beliau iku wafat, kalimat yang keluar pertanyaan terhadap malaikat Israel kan ini Rasulullah. Kaifa ya Jibril ummati, kaifa ya ummati, ya Jibril kaifa ya ummati. Bagaimana umatku nanti tatkala aku tinggal? Apakah masih tetap dia itu memperhatikan apa yang menjadikan petuahku? Itu mengandung pengertian seperti itu. Ternyata ada namanya tabi'in, as-solihin. Inilah yang 100% memperhatikan dawai Allah. Dan inilah orang yang berhak memegang atiullaha wa atiur Rasul. Ada di sini. Lah, untuk sementara waktu itu kau tinggalkan karena kau posisi hatimu disibukkan melihat Allah, disibukkan hatimu melihat Allah. Mungkin bisa kau lihat di dalam surah surat Al-Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walakot lan yekti temen-temen ndadekake sapa ingsun aku urip al insana ing manungsa wana alamu lan ngerteni sapa ingsun urip ning awakmu, urip ning awakmu ma ing apa tuwaswisu kang dombisik ngono ya,
tuwaswisu kang den bisikake bihi kelawan ma sapa nafsuhu awak dewene ingsan. Sungguh aku yang menciptakan manusia dan sungguh aku mengetahui apa yang mereka bisikkan, sesuatu apapun yang mereka bisik. Hidup yang ada pada dirimu itu loh Allah yang tahu segala apa yang terucap di dalam hati. Contoh, iki jam piro? Jam iki jam 09.00 mangiku aku ngutil duwike mbok jam 09.00. Gawe apa? Gawe kletekan. Ngerti kletekan ya? Judi kletek nih lho, Pak. Hadi ana neker dirutuno teko ndukur, ini sore iku ana terminal nisor paku nisor ana terminal kok rutuh ndi? Kletek. Ndi sing kok tomboki mang? Sak jam tek mulih jam 11. Ana omah mboke takok. Tekon dison. Biasa mak teko ngopi. Warkop. Oh iya. Aku melu takon son. Dalem mak nggih. Dhuwit 200.000 ndukure rak mang awakmu ro. Atiku opo iso ngomong garo, Pak? Kok jogok tason kok gawe nang warkop? Atiku iso ngomong boten. Ayo, ngomong. Tak jotosi nek sampeyan awakmu ngono. Gak iso, Pak. Tetep hatiku ngomong iya tak jogok tak gawe kletek. Lesan aku bisa jawab, boten mak. Kula nang warung kopi kok ngono. Ning kono nggih ana sing kancaku sing apa jenis sing raktir. Temen tason, inggih temenan lho mak. Lapos aku mending aku njawab sampean, aku timbang nyolong-nyolong. Lesan Pak, cucuk iki lho ngomong ngono. Tapi ati gak iso Pak. Tetep ngomong. Roh ya iya tak colong tak cukup Mak. Loh. Engson hidup Allah iku mang kok ya diwarai diomongi ning awakmu iku ya apa dasare wanahnu lan utawi ingsun wanahnu lan utawi kita Gusti Allah kok kita to Pak. Nahnu iku menunjukkan makna kita kan akeh Pak. Masa Gusti Allah wakeh. Nah iki le engko sing tak maksud urip ning si A si B sing C kabeh iku padha. Iku disebut Allah. Wa nahnu nan utawi kita maksude Allah. Iku aqrabu luwih idek ilaihi maring sapa ingsan min hablil warid katimbang urat leheri urat nadine. Berarti sapa ya? Aku luwih idek nang menungso katimbang urat nadine. Iki syariat bingung Pak jawab. Sing ndi yo? Jare Gusti Allah itu luwih idek katimbang urat nadi atau urat leher. Mosok iki rek cenut iki. Ternyata yang bisa menjawab adalah hakikat. Itulah hidup. Itulah hidup. Tatkala hatimu sudah keahatan di hidup, maka segala hukum yang ada di syariat, yang ada di thariqah, yang ada di hakikat, bahkan makrifat itu sudah tiada. Detik-detik jikalau dikatakan sudah
ahad. Jadi pertanyaannya, apakah sudah tidak lagi terhukumi hukum syariat orang khawasul khawas tadi? Saya jawab, karena mereka biwiri aklin, akalnya itu tidak bisa kau fungsikan alias gak fungsi, maka jawabnya iya. Sebab dalam syariat iku barometernya ketatrapan hukum syariat karena akal. Wis gede umur selawe nek dek iku mang gak berakal, iki gak wajib. Paham ya maksud kula? Gak wajib. Tetapi tatkala kau di detik-detik musyahadah, baik yang ada di baik yang ada di khos maupun khawasul khawas, itu tidak bisa disentuh dengan hukum tersebut. Tetapi nanti kalau dia pulang, sepeda didamel maneh mboten? Toriko didamel maneh mboten? Pertanyaan ini, bagaimana walaupun toriko syariat iku kok gowo, kok nggo maneh hatimu ono musyahadah? Titik kuncinya di situ. Bagaimana caranya walaupun dirimu diletakkan di syariat, di toriko atau di mukhadoroh atau di mukasyafah, ning hatimu di musyahadah. Wis. Ikulah yang menjadi pertanyaan besar terhadap dirimu, dan dirimu nanti yang akan menjawab. Iki hanya khawasul khawas yang bisa menjawab. Wis, paham maksud ulang ya? Oke, lanjut. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe nyuwun dijelasaken perbedaan antaripun hidayah kalian istidrak inggih menika pengelulu. Ada sebelum dijelaskan tadi ada sedikit ayat yang disampaikan oleh Gus kira-kira seperti ini. Yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena hartanya. Oh? Maaf, walik nih. Okay. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Demikian Gus. Kalau saya teruskan nanti waktunya habis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara istidraj dan hidayah. Istidraj jim ya. Istidraj dengan hidayah. Apa perbedaan antara istidraj dengan hidayah? Istidraj itu penglulu, hidayah adalah petunjuk. Dari sisi hakikat, istidraj adalah seseorang yang terjebak di dalam gebyar nyantunya, tetapi tidak menjadikan hatinya sadar kembali pada
Iku istidraj. Bahasa gebiarnya dunia itu bukan hanya terletak pada pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, rumah mewah, bojo ukeh, anak ukeh, pabrik ukeh, bukan. Termasuk gebiarin dunya iku adalah pujaan masyarakat terhadap dirimu disebabkan kesaktiannya dirimu. Istidraj. Siapa yang syariatnya semakin baik dan menerka itu baik, dirimu telah berbuat baik, maka hakikatnya kau dilulu oleh Allah. Bukan istidraj itu, penglulune Allah itu berbentuk kau bertambah hancur ekonomimu, enggak. Juga itu terjadi ketika bagusi dohirmu. Itu dikatakan istidraj, penglulunya Allah, manakala hatimu itu tidak bisa pada Allah. Orang di istidraj Gusti Allah itu ono sebabe. Anak sebabe. Apa sebabnya hati kita dilulu Allah? Apa sebabnya? Pangkat kok tambah suwe, tambah dedek Pak. Usaha tambah suwe, tambah dedek. Mergae kegawan wiritan teko Gus wiritane ben kula niki sugih, ben kula niki mewah. Konang Gunung Kawi, itu bahasane gak diletakkan di sininya wiritan. Al-Mughni Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Mbok wocon tengah wengi jam 12 ya. Ping 1000 jangkepono sampak dumugi pitung mongso. Ojo pedot ndelalah ning kono iku dilewatno Gusti Allah dalan dadi makelar iku jodoh. Sak jawab nanggone penjual dan pembeli mesti dadi badine 5%. Ono tanah didol dilantarno DE nyuwun sewu payu 10 miliar 5% biro akeh pokoknya. Loh iku lu mau wudah mesti kita yang tidak bisa sampai pada Allah menerka karena saya mempunyai siji aurat wirid kui sehingga mudah. Wah iki di kayak hidayah Allah lah ngono ya. Padahal iku istidraj. Termasuk istidraj intine ngakoni apa ning ati iku laku dohir iku bagus. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Nun sewu dikatakan kita itu masuk dalam istidraj. Hati kita mempunyai prasangka bahwasanya yahsabuna annahum yuhsinun, laku dohir iki api,
sing tak lakoni. Lah, apa sebabnya Allah itu tadi memberikan istidrat terhadap saya? Apa alasannya? Kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Al-Kaf 105. Saya telah mengingkari dan lari atas kebenaran ajaran Allah yang dinul haq. 1. 2. Saya mengingkari terhadap liqaihi, bertemunya terhadap Allah di dunia ini. Gak percaya, gak iso. Nah, alasan inilah akhirnya istidrat iku teko. Dilaulu Pak, kelaku aku dohir semakin saweh, ganteng Pak. Posoku nutuk, sholatku yo gak tahu bolong, zakatku terus, hajiku gak usah ngenteni 20 tahun, setahun ben tahun iso. Krono apa? Raja Salman pakdeku. Apik to Pak ya? Tatkala wahum yaksabuna annahum yuhsinun, ketika saat hatiku mengakui perbuatanku iki apik, tak akoni kehambaan inilah, mohon maaf, hakikate iki intine nek ati gak iso tekan Allah mongko iku kesebut istidrat. Ulusan dohire alasane opo kuno terserah, bah melarat, bah sugih, bah opo ae, bah apik, bah taat, bah maksiat dohire, tapi kalau hati tidak sampai pada Allah iku istidrat. Biasanya wong dihadapno istidrat itu karena pertama wakafaru bi ayati rabbihim. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka kafaru podo ingkar sopo alladzina bi ayati rabbihim kelawan piro-piro ayati pangerane alladzina. Pertama. Kedua, waliqaihi, mereka mengingkari pertemuan terhadap Allah. Jadi gak gelem bertemu dengan Allah, otomatis gak gelem ilmu hakikat. Paham ya? Iki istidrat. Lah, hidayah petunjuk itu apa? Bisa lewat tambah bagus dunia sampean, bisa tambah melarate dunia sampean. Saged mawon. Nyun sewu, aku kok ngaji hakikat iki tambah suwe kok tambah melarat sih. Waduh, ojo ngaji kono, cobaane gede opo, sembarang dentek nih Gusti Allah. Kaitan daunya nih dentek nih bisnisnya entek wis entek. Luru anak yo minggat, telu bojone. Loh, tatkala itu hatimu bisa sampai pada Allah, justru iku hidayah. Lho letak hidayah apa? Ngene lho, derek. Awakmu mang bojomu 10, anakmu 40. Pabrikmu iku mang endi-endi pokoke wis ta. Ngomong sak kecap kepingin nopo anak bojo keturutan. Iku podo karo Pak Tani teko sawah mulih nggawa gabah sak ton ndek pundak. Melaku sok mengkek. Coba umpama sak pintal mang didukno melaku enteng no mboten? Oh enteng. Berhubung kebanyakan orang semakin beban berat, semakin seneng. Akhirnya ya apa? Nek kelangan beban berat iku mau susah. Iku boleh istidrat. Lah nek sing gak susah seweneng
Nah iki hidayah. Wis kari ngono tok. Urusan fisik syariat toriko iki mang lewat opo terserah. Apakah hatimu bisa sampai kepada Allah apa enggak? Niki barometri. Nek sampai itulah hidayah. Nek gak sampai iku istidrat. Ada bukan istidrat tapi peringatan. Tengeri nek peringatan kuwi dikandani pisan durung gatekno tentang ajaran Allah, ping pindho durung gatekno disikat. Wis sadar apa gak? Nek tetep gak sadar jenenge istidrat. Nek sadar akhirnya dadi hidayah. Monggo kiri wong wedok mang sik tak dhisikno, tuas ngadeg mang. Monggo Bu, sing ono kiri kulon mang ngadeg situ. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan begini Gus, belum 40 hari yang lalu itu kan saya sudah menjalani baiat khusus dengan Goson di rumahnya. Lalu semakin hari semakin kesini itu saya merasa banyak sekali masalah yang datang bertubi-tubi. Alhamdulillah. Aku mbiyen ngomong piye, ojo kaget. Ya wis lanjut. Ya masalahnya itu ya banyak sekali, mulai dari resiko di PHK dari pekerjaan, ditagih hutang-hutang, terus juga masalah keluarga, terus juga selain dari masalah itu juga banyak yang ngajak kayak kesenangan dunia gitu loh Gus, misalnya kayak hura-hura gitu, terus banyak juga yang ngajak. Nah saya sendiri itu gini, ini itu menghadapi masalah ini itu gimana? Maksudnya apa saya harus menyelesaikannya dulu, istilahnya berusaha menyelesaikan, atau wis masa bodoh nanti biar diurusin Allah sendiri gitu kan? Maksudnya itu istilahnya harus seperti apa gitu, menata hati itu apa wis gak ngurus masalah, wis bano ono sing ngurusi wis Gusti Allah, atau berusaha mengatasi masalah itu dulu dengan segenap tenaga gitu. Itu Gus. Terus yang pertanyaan kedua, baiat itu cukup sekali atau perlu diulangi setiap pada masa ada baiat? Begitu Gus. Begitu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya toh. Lanjut apa ora? Nek gak lanjut mulya. Lah ngono to. Nah, tak taring ngono. Wis. Tapi gini. Jenengan lanjut iku wis bener. Betul-betul Allah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah iku ujian. Ketika saat hamba itu bertambah hatinya pada Allah, maka Allah pun akan menambah ujiannya bertambah besar. Besarnya ini bisa menjadi ringan, besarnya ini juga bisa menjadi berat yang kita rasa. Tatkala kita menemukan hal itu kok berat, maka di situ ada sesuatu yang harus didandani. Ibarat sepeda motor iki kok ya wis tak delok secara dohir iki wis tepak, tapi kok mbrebet tahu mbrebet nggih? Iki jelas ada sesuatu. Maka kita harus mencari sesuatu itu ya apa sekiranya tidak mbrebet. Bagaimana ujian yang sementara itu kita rasakan berat, sikapku itu bagaimana supaya tidak menjadi berat. Oke. Bener iki pitakon sampean dan iki kondisi sikon panjenengan.
tetapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya rata juga begitu. Kok roh? Iya aku yang ngalami kok. Apa sikapan yang harus kita perbuat di situ sehingga ujian itu tidak menjadi berat? Allah sudah memberi solusi. Wa in asobakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulasannya bagaimana? Serahno iku nang Gusti Allah. Satu sisi sibukkan hatimu hanya berbicara pada Allah. Hanya berbicara pada Allah gimana sih maksudnya? Itu loh sing tak maksud zikir iku loh, sibukkanlah hatimu berbicara dengan Allah. Berarti kula wis gak kate ikhtiar usaha tolek-tolek apa kunu ben tekan solusine. Ini tatkala itu terbesit dalam hatimu untuk melakukan yang namanya tawakal, iku kan sudah diserahkan. Yang namanya diserahkan, Anda tidak boleh ikut campur ngurusi. Maksudku, andai kata secara fisik disebut ikhtiar usaha, ning secara hati akokno yen yang melakukan itu ingsun wis beres. Inilah nanti yang akan menjadikan ringan beban yang asalnya berat. Wis kesimpulannya aku nontok Bu. Ibu Gus kadang-kadang nggih teko, kadang-kadang nggih ilang langon nggih. Ya wis, iku memang proses kita. Kita tidak luput dari proses sangka Allah niku, tidak luput. Ibarat kita mau ingin makan, ada prosesnya menanam, ada prosesnya menuai, ada prosesnya kita adalah memasak, kemudian baru masak, baru kita bisa makan. Lah, tidak terlepas dari proses perjalanan kita menuju pada Allah. Jadi kesimpulannya Bu, tawakal, pasrahno kuwi kabeh Allah. Sebab sing duwe masalah, sing nekakno masalah iku Allah, sing duweni solusi, sing nyelesekno masalah juga Allah. Bahasa penyakit, ndi ono penyakit Gusti Allah iku nyertakan obatnya. Ndi ono penyakit Gusti Allah iku menyertakan obatnya, seperti itu. Walaupun secara fisik koyo jenengan ikhtiar usaha ngelakoni, tapi pesenku wis tajalekno iku namanya pasrah. Tadi Allah ngkei solusi itu. Satu dalam ayat in asobakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik nang Gusti Allah. Wis. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa memegang teguh tali Allah takwa iku, ya, makhrajan, Allah akan membuka pintu solusi. Wis, yang pintu solusi iki min haitsu la yahtasib, datangnya tidak kau sangka-sangka. Udah, hati sampai percaya di situ. Hati bisa percaya tatkala hatimu betul-betul memegang tali Allah untuk bertemu Allah. Oke Bu, matur suwun, tapi jenengan ojo nelongso ka. Ojo. Estu wis kabeh iku mang wis ketetapane Allah. Ingat, Allah mendatangkan seperti itu, seperti halnya jenengan iki menjadi paku sing dincep nonok nggone papan. Tatkala paku iku ditutuk kok sik tetep gak bengkong, tetep ditutuk terus sampai
mancep. Iku pasti Bu. Aku yo gak dendeni lho Bu ya. Boten, memang iki hukum sangka Allah. Makanya mengapa sebelum BIMTEK ini setiap tahun saya kasih omongan, wis siapa sampai nek wis jebur teng mriki. Sebab teng mriku ojo heran engko kuwi tambah ujian tambah gede. Siap, monggo. Siap itu tidak hanya kita ucapkan bil lisan dengan lisan saja, akan tetapi juga dibuahkan dengan perilaku bil kolbi, lakune hati. Baru sambung niku mungkin. Nggih, ada? Silakan. Ada lagi? Monggo. Monggo. Loh, mangono sing pitakon, sing durung. Oh, ono beat. Apakah beat itu yang sudah terjadi satu kali perlu beat lagi? Mboten perlu. Mboten perlu. Sebab beat pertama kali itu untuk menyadarkan hati bahwasanya kita harus sadar kalau kita wajib untuk kembali pada Allah, karena dulu kita sudah menyatakan hanya pada Allah. Iku beat. Lah, setiap Ramadan saya itu hanya menyiapkan pemula-pemula, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi yang sudah terjadi angkatan yang dulu-dulu itu ikut kembali dan mengikuti beat itu ya tidak apa-apa. Berarti hukum beat itu minimal wajib satu kali, yang tujuannya untuk membedah hati yang tidak sadar bahwasanya dulu kita memang sudah melakukan hal itu. Jadi walaupun tidak mengikuti juga enggak apa-apa Bu, cukup satu kali. Tapi bila mana diterjadikan lagi mengikuti, monggo iku yo gak salah. Ngaten dah. Nggih. Monggo ada lagi? Nggih, sampun cukup? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.